عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رجال الله السلام عليك يا السلام عليك يا سيدي السلام عليك بسم الله نوري نور الله نور ربي بحق الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. Jamaah pengajian Sabtu malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya, tujuh sifat ma'ani dan maknawi pada kita. Kita semua malam hari ini melanjutkan perjalanan kita dari Allah untuk kembali kepada Allah. Ojo lali bahwa kehidupan kita di alam dunia adalah merupakan tahapan etapa perjalanan yang mana kita diberikan jasa ya sebagai ujian kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita juga sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, ulama yang awal dan yang akhir,
Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, kita sudah sering bahas tentang Muhammad Haq, Muhammad Hakiki, Muhammad Harid, dan Muhammad Majazi. Ada Muhammad Zahir, ya, dan ada Muhammad Batin, ya. Ada Ahmad, ada Muhammad. Maka dari sekian banyak yang bertanya kepada Abah, mohon dijelaskan tentang siapa Nur Muhammad itu. Kepada Muhammad yang mana kita bersyahadat? Ya, ada Muhammad yang berdarah, berdaging, bertulang, yang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Dan Muhammad yang tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang adalah merupakan Muhammad awal, yang merupakan Muhammad hakiki. Ya. Nah, inilah Muhammad yang sudah ada sebelum adanya makhluk. Muhammad yang sudah ada sebelum ada surga, neraka, malaikat. Karena semuanya dari Muhammad itu, ya. Maka dari teman-teman yang bertanya kepada Abah tentang Nur Muhammad, maka Abah insya Allah akan sedikit, tidak akan banyak, ya, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita sampaikan secara live, karena pengajian ini walaupun kita pengajian dohir, tapi secara dohirnya nanti kita jelaskan setelah selesai live, ya, karena ada bagian yang tidak boleh kita sampaikan menggunakan media massa, ya. Nah, inilah yang harus kita kenali, ya, Muhammad yang sesungguhnya yang ada pada setiap makhluk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum rasulillah, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman juga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang Rasul untukmu di zamanmu, pada dirimu, ya, in anfusikum atau min anfasikum, ya. Nah, inilah yang disebut, kenapa kita disebut oleh Allah bahwa kita ini adalah Muhammad rahmatan lil alamin. Muhammad yang mana itu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada tadi kuutus engkau Muhammad kecuali adalah membawa rahmat, ya. Maka untuk membahas ini, kita mau tidak mau harus membahas tentang sifat yang wajib kepada Allah. Sifat yang wajib kepada Allah ada berapa? Ada 20. Sifat yang wajib kepada Allah itu tidak terhingga. Tetapi Imam Asy'ari, Imam Maturidi memberikan gambaran kepada kita, minimal dengan 20 ini maka kita akan memahami. Cukup dengan 20 ini kita akan juga insya Allah. Maka yang pertama dari sifat 20 itu adalah dibagi dengan 4 sifat, ya. 4 sifat itu yang sudah biasa saya jelaskan. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Bahasa Latin aja, ya, biar kebaca. Yang kedua sifat
salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat sifat maknawi. Nah, sifat yang empat ini semua terhimpun pada sifat nafsiyah. Maka di sini adalah wujud. Artinya ada. Nah, inilah landasan supaya kita ngerti bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan siapa Nur Muhammad itu, ya, karena sesungguhnya maka kita harus mengenali sifat ini, karena dijelaskan oleh ulama adalah al-alamu mir'atu al-haq. Alam itu adalah cerminan Allah al-haq. Maka sesungguhnya manusia dan seluruh isi alam ini adalah cermin untuk melihat Allah dan juga Rasulullah. Maka itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta pada Allah dan Muhammad, Allah dan Rasulnya di dunia ini, maka dia akan buta kepada Allah dan Rasulnya di akhirat nanti. Dari empat sifat ini, untuk cara melihatnya, karena cermin Allah yang utama itu, maka kenapa semuanya terhimpun dalam nafsiyah wujud, maka dia harus dilihat pada insan. Siapa itu insan? Adalah Adam. Siapa itu Adam? Adalah Muhammad. Nah, ini bukan Muhammad yang di Madinah, ya, tapi Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Adalah Allah. Nah, ini. Maka itu ya, seolah-olah untuk melihat wujudnya Allah, nyatanya wujudnya Allah, maka kita harus melihatnya pada sifat nafsiyah. Maka ini apa gambarkan? Kenapa juga ada dalil man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Kita gambarkan manusia, ada kepala, ada leher, ada badan, ya, ada tangan, ada kaki, jadi semua. Inilah bukan baik, kurang lebih begitu, ya. Karena kata baginda Nabi, man talaba maula bi ghairi nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka semua sifat ini adalah kita harus kenali pada diri. 20 sifat Allah itu nyata pada diri. Sampailah wujud pada diri. Dan supaya nanti Bapak sudah ngerti wujudnya Allah pada diri, maka haram melakukan sholat. Bukan tidak sholat, haram merasa sholat. Karena ibadah itu kata Allah dalam surat Yasin, wa anni buduni hada siratul mustaqim. Wa anni, dan kepada akulah yang beribadah kepada diriku. Ngerti? Maka orang yang merasa sholat, ya, harus ada pernyataan orang ma'rifat itu haram sholat. Ya. Maksudnya haram merasa sholat. Dan kenapa orang merasa sholat? Karena dia tidak kenal kepada Allah dan Rasulnya. Maka inilah kenapa
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, mari kita lihat bahwa sesungguhnya diri kita ini tidak ada. Maka itulah kenapa sifat nafsiyah itu adalah wujud, ya. Maka kita pahami. Kan Allah berkata dalam hadis qudsi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Maka untuk melihat Allah, maka ada pada insan. Siapa insan? Adalah Adam. Siapa Adam? Adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Adalah Allah. Mari kita lihat. Maka diri kita dibagi dua, udah aja kiri kanan. Ini diri yang dohir, alias jasad. Diri yang batin, alias ruh. Tuh, Bapak tahu di mana kita. Maka kalaupun makanya kenapa? Kalau Bapak yang sholat, fawailul lil musallin. Celaka sholat. Celakalah. Fawailul lil musallin. Orang yang merasa sholat. Maka kenapa dikaitkan dengan tadi riya? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Karena riya, berarti dia yang dalam ayat yang lain kata Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah apa? Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbiyatan. Sesungguhnya sholat mereka itu di masjid mereka itu hanyalah siulan dan tepuk tangan, alias menghalau burung. Walaupun pakai sorban gede, pakai imamah luhur, tapi dia merasa sholat sarwa jeung sholat orang-orang alias berbagi dari semua. Maka kita pecahkan dulu. Ada sifat yang dohir. Nah, tapi sebelum bahas ini, tadi kita sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat yang dia ada berdiri dia ada tanpa diadakan. Itulah sifat wujud. Allah itu zat wajibul wujud, ada dengan dirinya. Itulah sifat nafsiyah. Apa sifat salbiyah? Adalah sifat untuk menolak sifat yang tidak pantas kepada Allah. Itu sifat salbiyah. Sifat untuk menolak hal yang tidak pantas kepada Allah. Maka sifat salbiyah itu dibagi 4. Ada yang pertama adalah kidam. Berarti dia itu adalah dahulu. Berarti tidak ada yang sebelum dia. Kidam. Maka karena dia itu kidam dahulu, maka dia sifatnya adalah bako. Bukan bako rokok. Karena dia kidam, maka dia wajib sifat inilah yang menunjukkan sifat salbiyah itu sekaligus menjadi syarat sifat yang adalah wujud. Tuh. Berarti yang wujud itu syaratnya tuh kidam, bako, terus yang ketiga mukhalafatul hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Itulah yang menjadikan Allah itu laisa kamis lihi. Dia tidak sama dengan yang selain dirinya. Ya, pahami. Walaupun nanti kita bisa jelaskan ini. Yang sifat yang keempatnya adalah setelah dia kidam wajib bako, setelah bako wajib muhalafatul hawadis. Maka yang keempatnya adalah qiyamu binafsihi. Ya.
Inilah salbiah. Salbiah itu sifat untuk menolak sifat yang tidak pantas kepada Allah. Nah, ini ada 5 ya berarti sifat nanti ini disebut sifat zat Allah ya, sifat zat Allah, wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Tadi kita simpan dulu itu ya, karena untuk melihat Allah ini maka kitalah insan untuk melihatnya. Nah, insan dibagi 2, ada dohir, ada batin, ada jasad, ada ruh. Nah, sifat yang dohir disebut sifat ma'ani. Ma'ani itu maksudnya sifat yang dohir. Sifat yang batin namanya maknawi. Biar betul ngerti. Biar Bapak yang menyebutkan. Sifat yang dohir apa? Qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, kalam, basar. Ada 7 sifat yang dohir: qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, kalam, basar. Nah, qudrat, iradat tadi. Qudrat ini sifat dohir ma'ani. Maka sesungguhnya pada diri kita sifat qudrat itu ada pada apa? Ada pada apa? Tulang yang ada pada tangan, pada tulang semua ini. Inilah sifat qudrat ada pada tulang. Makanya kita bisa berdiri. Biar pahami ya. Qudrat ini pada tulang, baik di tangan maupun di seluruh tulang, rangka. Yang kedua sifat iradat. Sifat iradat itu ada pada apa? Karena ini bagian yang ma'ani, yang dohir, berarti harus ada barangnya. Karena gini Pak, selama ini orang ngaji Allah, tahu nama, ngaji Muhammad, hanya tahu nama, tahu Jibril, tahu nama sorga, tahu nama. Nah, kata Nabi, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Maka sekarang semuanya harus ketemu barangnya. Ya, termasuk nanti wujud nyata pada wujud kita. Ya, qudrat ada tulang, iradat pada darah. Maka hati-hati. Darah yang kotor dari makanan yang kotor itu akan membuat keinginan kotor. Maka itulah kenapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah dan juga zakat mal. Hartanya bersihkan, bensinnya dibersihkan, mobilnya dibersihkan. Karena sama, mobil juga untuk perjalanan. Dohir kita pun untuk perjalanan. Maka jangan aneh kalau ada yang tanya ke Abah, kenapa Bang saya udah dikir tapi masih keinginan negatif ya? Tadi darah. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu diikat. Kenapa? Karena darah itu pada saat kita tidak makan dia berhenti beredar mengirimkan saripati makanan ke tubuh. Maka itulah saum. Ya. Karena iradat itu ada pada darah. Berarti ada pada darah. Darah itu iradat. Ilmu di mana? Di kolbu. Inilah kolbu. Kolbu itu tempat ilmu. Tapi kolbu bukan jantung hati. Dimensi ketuhanan ilmu itu. Ya, ilmu dari semua. Kemudian apalagi sama berarti karena ini sifat mani di sifat dohir, maka seolah-olah nempelnya pada kita pada telinga. Inilah dijebel. Maka disebut adan.
Maka kenapa? Kalau Allah itu kan keadaan panggilan buat telinga. Ya, ini telinga Adam. Ya. Kemudian juga ada sifat ma'ani yang disebut juga adalah basor, nempelnya pada mata. Ada lagi sifat satu lagi adalah kalam. Di mana? Di mulut. Ada lagi satu lagi sifat hidup. Hidup itu ada pada seluruh kulit kita ini, yang meliputi seluruh kulit kita, hayat hidup kita, dan apa namanya, kalau motor apa namanya, knalpotnya di sini. Ya, hidup berkaitan nafas dengan inilah hidup pada kulit meliputi. Makanya kenapa orang yang mati kulitnya dingin nggak? Dingin, karena tidak ada hidup tadi semua. Ya. Nah, inilah yang disebut 7 sifat ma'ani. Sudah ada mata, tapi belum ada melihat. Sudah ada telinga, tapi belum ada mendengar. Sudah ada mulut, tapi belum ada kalam. Sudah ada tulang, tapi belum ada gerak. Sudah ada darah, tapi belum ada iroda. Nah, yang menghidupkan 7 sifat ma'ani ini adalah sifat yang batin pada diri kita, yaitu ruh, yang disebut sifat ma'nawi. Maka muncullah dari 7 sifat ma'ani ini pada kudrat qadirun, pada iradat muridun. Terus maka keinginan ini sekarang sudah mulai, darah itu bergerak oleh muridun. Kudrat itu ada bergeraknya, bisa ngangkat, bisa jalan karena qadirun. Pahami? Nah, tadi yang mata tadi belum ada melihatnya, sekarang dengan melihat basirun. Terus tadi mulut belum ada ngomongnya, sekarang mutakallimun. Terus apa lagi? Tadi ilmu adalah alimun. Tadi hanya ada akal, tapi nggak ada ilmu, alimun. Kemudian hidup, tadi baru ada hayat, tapi belum ada hayyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi apa? Qadirun, muridun, basirun, sami'un. Tadi baru ada telinga, yang belum ada sami'un. Ya, nah ini yang disebut sifat ma'nawi, yaitu sifat diri batin atau sifat ruh. Ruhlah yang membuat mata melihat. Jadi yang melihat itu basor, tapi yang melihat itu karena adanya basirun. Sama telinga, dia bisa mendengar karena adanya makanya tadi telinganya masih ada, begitu ruh udah keluar, telinga budeg, mata buta, mulut diam, kakinya bergerak, ya darah berhenti. Karena sesungguhnya yang menggerakkan 7 sifat ma'ani ini, diri yang dohir ini adalah diri yang batin atau yang disebut dengan ruh. Nah, inilah kondisi kita manusia. Maka 7 ini dikawinkan dohir dan batin, dijamukan. Jangan pirok. Dohir dan batin, kalau pada tadi dohir itu adalah merah, batin itu adalah putih. Kalau dalam lagu Indonesia Raya, jiwa itu putih, raga itu merah. Itulah kenapa bendera Indonesia merah putih harus dijahit, disatukan dohir dan batin. Kalau yang kita hanya ngerti dohir, akhirnya tadi kalaupun sholat fawailul lil musallin,
Karena dialah yang merasa sholat, merasa ngaji, merasa sholat, merasa tahajud, merasa sodakoh, pawailun, pawai, udah tadi semua. Nah, inilah 7 sifat maknawi, 7 sifat ma'ani disatukan dengan sifat wahdaniyat wahdaniyat. Wahdaniyat, jadilah 15 sifat. Inilah yang disebut dengan 15 sifat Muhammad atau Nur Muhammad pada diri. Inilah yang disebut dengan sifat Muhammad. Sifat ada 15, 7 ma'ani, 7 ditambah 1 wahdah 15. Nah, adapun siapa sifat ini yang disebut adalah Muhammad dari semua, ya, bukan Muhammad Madinah. Terus kok wujud nanti, ya. Ini adalah Nur Muhammad. Dan siapa yang tadi wujud, idam, bako, muhalafatul hawadis, yamuhu binafsihi, ini disebut sifat. Ini ada sifat kepada zat, namanya zat. Ini namanya zat. Ini disebut sifat tadi. Inilah yang disebut Muhammad. Zat inilah yang disebut Allah. Tuh. Berarti Allah dan Muhammad, sifat dan zat. Maka sesungguhnya sholat itu adalah saling sifat menyembah zat. Sifat itu siapa? Allah bukan? Allah. Berarti diri dohir Allah menyembah diri batin Allah. Siapa yang bersyahadat? Diri dohir Allah dan diri batin Allah. Saling menyaksikan dohir dan batin tadi semua. Zat memuji sifat, sifat memuji zat, maka tidak bisa dipisahkan antara Allah dan Muhammad. Tidak bisa dipisahkan, ya. Maka kalau dipisahkan, maka sia-sia tadi semua, ya. Ini satu kencangan jual kerek tadi. Pahami ya? Nah, ini. Udah paham nih? Jadi kalau begitu, katakanlah Usman. Mana Usman di sini? Ada nggak? Nggak ada. Tadi semua. Makanya siapa kenal dirinya, dia kenal kepada Allah. Tadi semua. Nah, itulah kenapa ya bahwa dikatakan Allah itu ya ada, kalau tulis bahasa Arab Ahad, ya, ada Ahmad, ada Muhammad dari semua. Ahad dan Ahmad. Ini sebetulnya Ahmad ini Allah dan Muhammad esa di alam sifat. Awal Allah, akhir Allah. Mindal, awal Muhammad, akhir Muhammad. Maksudnya Ahmad itu Allah dan Muhammad. Maka itulah kata Nabi Muhammad, Ana Ahmad bila min. Berarti aku adalah Ahad. Arti. Inilah biar kenapa Abah gambarkan supaya bisa dipahami. Kalau bisanya ditulis kayak begini. Nah inilah siapa kenal dirinya, dia akan kenal kepada Allah. Ya. Siapa kenal dirinya dengan ketidakberadaannya. Ya. Siapa tidak kenal dirinya. Maka tadi berarti kalau begitu yang sholat itu adalah siapa? Ahmad.
Maka yang diri batin disebut Ahmad, diri dohir disebut Muhammad. Inilah tentang zat dan sifat. Maka kalau Bapak yang sholat, itulah yang disebut fawailul lil musalli. Kamu sholat celaka, kamu ngaji celaka. Tadi, dan kita sudah bahas di bab hikam. Jadi bab ini sebetulnya mengulang kembali, mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya, supaya pada saat kita pembahasan hikam itu ngerti hitobnya kepada siapa. Nah, karena dalam kitab hikam itu pan hakikat, berarti selalulah kita memandang yang beramal itu adalah sifat dan zat. Maka kenapa dalam sholat, dan itulah kenapa di dalam sholat ada rukun takbir. Pertama ihram. Siapa yang berihram? Adam. Bungkus tubuh Adam supaya hilang. Insan bungkus Adam supaya hilang. Muncullah Mi'raj menjadi Muhammad. Berarti yang sholat itu adalah Muhammad alias sifat. Itulah, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, al insanu sirri wasirri sifati wasifatilah ghairi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Maka kenapa kata Allah dalam surat Yasin, wa anni buduni hada siratil mus, aku menyembah diriku sendiri. Ya, berarti sesungguhnya sholat itu tentang dia memuji dia. Tadi semua, ya. Zat memuji sifat, sifat memuji zat. Maka yang mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh dalam sholat itu Muhammad alias sifat. Tadi semua. Itulah tentang Muhammad adalah nur Muhammad. Maka syahadat pun sebenarnya adalah saling menyaksikan antara zat dan sifat. Maka bukan berarti kepada Nabi yang berjasad, bertubuh, punya istri, punya anak. Tadi semua. Mustahil Allah disandarkan dengan makhluk. Ya. Tadi. Maka sesungguhnya syahadat itu diri dohir dan diri batin. Seperti gula dan manis. Seperti asin dan garam. Tadi semua. Asin adalah zatnya, garam adalah sifatnya. Berarti sesungguhnya garam itu tidak ada, karena garam itu adalah wujud dohirnya si asin. Sama saja. Maka itulah kenapa Allah di dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh, Allahu mubtada, nurus samawati khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Adalah Muhammad. Jadi yang wujud, yang kelihatan itu adalah sebagai khobarnya daripada yang batin. Maka itulah kenapa Allah tuh wal awal Allah, wal akhir juga Allah. Wal awal Allah, wal akhir Allah. Awalnya adalah asin, akhirnya adalah garam. Awalnya adalah Allah, akhirnya adalah Muhammad. Maka jangan pernah kita melihat di dalam, kalau seandainya baju, ya, kita umpamakan lagi, buat perumpamaan supaya kita terapkan. Jadi sekarang kalau Bapak udah ngerti, nggak usah cari-cari Allah. Nggak usah cari-cari Allah. Tadi semua. Karena Allah sudah nyata. Ngapain dicari? Tadi semua. Allah itu tidak perlu dicari. Tadi semua. Karena Allah sudah nyata. Makanya dibagilah. Ada zat, sifat, asma, af'al. Tadi.
Nah inilah zat sifat as-amal ini tadi kalau pada gambar orang tadi adalah kalau pada manusia adalah apa zat adalah sir atau rasa. Sifat adalah apa? Ruh atau nyawa. Asma adalah apa? Hati atau kolbu. Af'al tubuh tadi semua ya. Berarti sungguhnya dalam diri kita pun tubuh kita adalah af'alnya, hati kita adalah asma'nya, ruh kita adalah sifatnya, sir kita adalah zatnya. Maka muncullah pada tubuh ini namanya syariat, di sini namanya thariqat, di sini hakikat, di sini ma'rifat. Nah inilah dari semua. Dan itulah kenapa alam juga dibagi 4. Ya. Alam lahut, jabarut, malakut, mulki dan semua. Ya. Maka akan ada surga pada tiap bagian. Pada mulki, pada jasad ada tubuh jannatul ma'wa. Pada tubuh ada jannatul ma'wa, bidadari, dipandari emas, kadaharan, semua dinikmati oleh ruh jismani. Di sini ada namanya ruh jismani. Adapun pada alamul malakut, pada hati ada disebut dengan jannatul naim. Tadi semua. Ruhnya adalah ruhani. Tadi semua. Adapun yang disebut pada alam jabarut ada yang disebut jannatul firdaus. Tadi semua. Rusul sultani. Tadi semua. Adapun di atas adalah jannatul kurbah. Tadi adalah ruh kudsi. Ruhul kudus. Orang Kristen, kurang Kristen. Ruhul kudus, sunyi senyap. Kalau udah di sini tadi, la sautin, sunyi taruh kita. Tadi. Makanya kunaon sarua ada trinitas. Kalau kita juga sama. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Pada Hindu juga Tripitaka. Sama aja. Makanya berhentilah beragama yang alergian tadi semua. Biar semuanya ke surga. Mana yang di surga itu? Belum kan ke surga. Kalau orang mah belum apa-apa juga sudah banyak kerjaannya. Bikin mobil, bikin pesawat terbang, bikin teknologi, bikin HP, bikin alat masak, bumbu masak, masakan yang sudah jadi. Aimane mah tukang beli Indomie, tukang beli Hebel, semua. Kalau dihitung-hitung berdasarkan apa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, badun ke surga. Orang Islam nu kekelebekan. Buktinya kelihatan hari ini. Anu kekelebekan tegablon duit, cah. Wah, yo tahu neraka cuci batu siaga neraka. Aing mah bukan di surga. Keraya di jannatul ma'wa semua. Ya. Aduh, tadi. Makanya cari gurunya, jangan cari guru yang alergian. Nah, jadi, kata Nabi Isa juga guru itu harus punya syarat 3. 1, bisa membuka, bisa menyembuhkan penyakit buta. Bukan berarti buta panon, tapi buta untuk hati mengenal Allah. Biarkan buta mata menghadap penting. Maka kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis. Bukan buta mata di sini, tapi buta mata di
di hati. Tadi semua ya. Maka setelah Bapak kembali lagi diingatkan, nanti harus apal ini ya. Di mana kudrot ada pada tulang, irodat pada darah, sama pada telinga, tadi kalam pada mulut, basor pada mata, ilmu pada hati. Tapi tidak bisa ilmu juga kecuali ada alimu tadi semua. Basor ada basirun, kudrat ada qadirun, iradat muridun, hayat hayyun, tadi semua ya. Maka harus digabungkan a'yan kharajiyah, diri dohir kita 7 sifat, a'yan sabitoh, diri Muhammad atau ruh juga 7 sifat, dikawinkan dengan wahdaniyah tadi semua. Nah, 15 sifat itulah yang disebut dengan kita. Kenapa disebut manusia itu adalah Muhammad itu rahmatan lil alamin tuh. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin teh eta ayat teh kan Nur Muhammad lain kan Nabi Muhammad sebenarnya. Maka dalam Quran itu kenapa kalau Allah banyak menyebutkan Muhammad, nah itu ada yang kepada Nabi Muhammad, ada kepada Nur Muhammad dari semua ya. Pahami ya, biar kita ini tadi kalau seandainya hanya pada baginda yang dohir, nggak ada bedanya dengan Kan'an kepada Nabi Nuh. Coba nyemplung nggak? Nyemplung. Sama saja kalau dia bermursyid. Kalau bermursyidnya kamu lihat cangkangnya, maka tadi berarti juga nyemplung. Jangan-jangan kepada dohir mursyid, kepada dohir rasul aja Nuh nyemplung ke? Nyemplung. Semua. Karena bagaimana mungkin diri dohir ini adalah diri bagian yang fana. Semua. Kan tadi kullu apa syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu itu adalah hancur illa kecuali adalah Nur Muhammad. Itulah wajah Allah, itulah Nur Muhammad dari semua ya. Karena Nur Muhammad itu adalah Allah. Maka tadi wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Allah itu batinnya Muhammad dan Muhammad itu dohirnya Allah. Seperti lampu ini dan setrum. Ya, nggak ada bedanya. Setrumnya Allah, lampunya Muhammad. Ada semua. Ya. Maka inilah yang harus kita pahami. Kalau tidak demikian, ya bagaimana Nabi sebelum Nabi Adam sampai Nabi Isa, aduh kalau seandainya kepada Muhammad yang di Madinah, bagaimana setelah beliau wafat sampai kita sekarang? Ya, maka kenapa kata Abah juga dalam lafaz Bismillah saja sudah jelas sebetulnya, ya tentang Nur Muhammad tadi semua. Ya, maka kalau nulis Bismillah itu alif dulu itu, ada baru mim. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Maka kenapa ada alif, ada ba, ada shin, ada mim tadi semua. Kepada siapa? Siapa yang mau ke alif? Kan tadi Allah Ahmad. Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang awal Muhammad, yang akhir Muhammad. Bagi alif itibar kepada. Itulah juga kenapa dalam tulisan Islam juga sama, ya. Jadi siapa yang mau ke alif, ke Allah harus lewat ba, semua. Inilah maka tadi seluruh isi Al-Quran terhimpun di dalam suratul Fatihah terhimpun di dalam Bismillah terhimpun pada ba-nya lafaz Bismillah terhimpun pada titiknya lafaz ba. Dikana makana biyakunu mayakun pawujudul awal. Inilah yang disebut ilmu titik ba, ilmu kun fayakun. Kalau semuanya berasal dari titik,
Segala apa yang ada ini berasal dari titik. Dan karena adanya titik ini akan ada segala yang belum ada. Itu dikatakan laulaka lamma khalaqul. Kalau bukan karena engkau wahai hei Nur Muhammad, gitu, bukan Nabi Muhammad, bukan karena engkau, maka aku tidak akan adakan dunia ini. Tadi, ya. Nah, nanti pada saat Bapak sudah memahaminya, siapa muka alif ke Allah harus lewat ba, jalannya sin. Siapa sin? Nah, inilah Muhammad yang di Madinah. Tapi bukan hanya beliau. Dulu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, sin itu, makanya tadi salatullah salamullah ala toha, salatullah ala yasin. Berarti shin ini pada zaman Nabi Adam adalah Nabi Adam, shin ini pada zaman Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim, shin ini pada zaman Nabi Musa adalah Nabi Musa, shin ini pada zaman Nabi Muhammad adalah baginda Nabi. Tapi shin keur maneh sahatah pikiran ku sorangan. Inilah shin. Maka dikatakan laqad ja'akum rasulun min, ya, teu kapanggih jeung shin ieu, moal kapanggih jeung ba ieu, moal kapanggih jeung ba ieu, moal kapanggih jeung al semua, ya. Karena tadi makanya kenapa mursyid itu harus dohir. Hanya jelema oon masih bermursyid ke jelema nu geus maot. Paham itu? Tadi karena ini diganti terus. Shin ini kalau atuh kitu mah beunang karunya jelema nu anyar. Tadi teh ku akal. Tadi kalau pada shin pada Nabi Muhammad yang di Madinah atuh karunya Nabi Adam. Kasihan Nabi Adam, kasihan Nabi Sis, kasihan Nabi Idris, kasihan Nabi Nuh. Karena semua juga inilah mereka. Ya, semuanya. Makanya kenapa ala yasin Nabi Muhammad enggak ala yasin Rasul. Nah, itu siapapun Rasul. Makanya tadi ada Nabi, ayah Rasul. Udahlah, kaji gini sekarang jangan ditutup lagi. Jangan pakai pura-pura. Munafik nanti. Ya, lamun enggak segitu. Tadi, ya. Kalau tidak ketemu dengan sin, mau ketemu dengan ba, akibatnya tidak akan mim, ma'rifat kepada siapa? Allah yang mana? Rahman, Rahim. Tuh. Sederhana, ya. Setiap zaman, makanya kata Allah, laqad ja'akum rasulun min, setiap ada rasul di zamanmu. Tadi semua, ya. Silakan bagi Anda yang masih ngambang pemahaman itu terserah Anda masing-masing semua. Kalau tidak begitu, maka tadi temun pek ibaratkan abah adalah guru kalian, abah ulah ke abah deui. Nah tadi yang abah katakan tadi, abah dirang jarah tadi karena semuanya dia bilang, hei, abah dipanggil siapa sama beliau? Semua sing sadar maneh tadi kabeh ge nu geus eueuh kabeh anbiya di tempat hiji pimak adi sidkin ida malikin muqtadir tadi arek neangan naon cangkangna geus jelas cangkangna paham itu kecuali jelema awam tadi kalau jelema awam jelema nu ahli marifat lain wali sok jarahan ku maneh daya keneh teh mah ai ngaranna wali mah beunang geus balik mulih ka jati mulang ka asa geus beak dohir batin makanya mah ada oon bilang katanya si eta kali abah anom lebet ka si eta tolol teh eta teh ngahina guru masa aya jalma kasurupan ku nabi pernah aya jalma kasurupan ku nabi nah pernah ada manusia kesurupan mursyid? Inilah makanya kita abah juga. Jadi karena ilmu tauhidnya tidak jelas, tidak paham dan semua. Tetap shin itu adalah dohir.
Tadi semua. Maka setelah baginda Nabi wafat pun dia tetap harus ada pada wujud khulafaur rasyidin dan semua. Ya. Jadi sampai kapanpun tetap ada, karena selama itu tadi kata Abah juga memaknai secara syariat dan hakikat. Maka kalau seandainya hanya dimaknai Imam Mahdi itu syariat, maneh mau sejaman, lamun maneh nyemplung, maneh bisa protes ke Allah. Abdi kan sejaman ke Imam Mahdi. Tuh. Isa juga sama. Maka temukan Isa Ruhullah pada diri, Imam Mahdi pada diri. Maka sama dari Nabi Adam pun sudah ada Muhammad, sudah ada Imam Mahdi, sudah ada Nabi Isa. Hakikatnya. Karena tadi Isa Ruhullah, Musa Kalamullah, Nuh Habibullah, Ibrahim Khalilullah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gamblang, ya. Jadi ulah nunggu-nunggu Imam Mahdi. Justru kudu panggil ayeuna. Lamun teu jeung Imam Mahdi berarti celaka. Tadi. Makanya ini juga nanti kita akan bahas tentang, maka kalau bisa mah kita nonton kiamat. Setiap orang harus merasakan kiamat. Tadi. Ini kiamat ditakuti. Justru yang harus kita tunggu kiamat, kebangkitan semua. Aduh, tadi inilah kalau syariat nggak dibawa juga ke mana hakikat. Kalau hanya makna syariat, kamu tidak sejaman. Kasihan Nabi Adam nggak sejaman dengan Nabi Muhammad. Kasihan Nabi Adam nggak sejaman dengan Imam Mahdi. Kasihan Nabi Adam bahkan kesininya nggak sejaman dengan Nabi Isa. Semua juga sejaman. Kalau dibawa ke hakikat, maka kita akan ngerti, nggak ada lagi nama Jibril, hanya tahu Jibril, Mikail, Israfil, tapi nyaho ngaran teu nyaho rupa. Allah tahu nama, nggak tahu yang punya nama. Padahal tadi al-abid wal ma'bud wahid dan semua. Sifat tadi yang tadi 15 pada Nur Muhammad, sifat yang 5 zat adalah sifat kepada Allah. Maka zat tidak bisa pisah dengan sifat, sifat tidak bisa pisah dengan zat. Nah, karena tadi zat itu nyata dengan sifat, asin itu nyata dengan garam. Jasad ini ruh nyata dengan jasad tadi semua. Makanya Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi. Tuh. Berarti kudu memahami Imam Mahdi ti ayeuna. Ya. Tasyin inilah. Ya Rasul, ya Imam Mahdi, ya Isa, nah, dalam wujud yang satu dari semua. Itulah. Aduh, ya terlalu banyak guru obyekan dahuluna ya. Segalanya ijazah pakai duit, akibatnya acak-acakan pemahaman dan semua ya. Itu saja barangkali lah ya, pahami. Jadi yang Abah jelaskan ini adalah tentang Muhammad yang selalu bersama kita dan semua ya. Inilah, tetapi kita harus memahami baginda Nabi Muhammad. Karena tanpa baginda Nabi Muhammad, kita tanpa ngelasin, kita tidak akan kenal dengan ya Allah, ya Karim tadi semua. Pahami ya? Coba oleh kalian, nggak usah diebrehkan ke apa tuh tadi semua. Kalian lenyepin sendiri, pahami sendiri, rasakan sendiri. Kalau diebreh-ebrehkan tadi jadi tungtungnya talanyang. Kalau udah talanyang, jadi akibatnya apa? Tadi nggak ada gunanya ilmu itu. Tadi maka rasa-rasakan siapa alif, siapa ba, siapa shin. Ya,
Tadi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan semua ya. Sehat. Marilah kita sama-sama bersolat Bani Hasim lagi 3 kali terus kami semua ya. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi